Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kali ini saya bagikan kisah nyata terkait dengan ilmu hakikat, ilmu kebenaran hakiki dari al-haq, dari Allah Subhanahu wa taala, tentang bagaimana memahami asma Allah yang maha adil, yang keadilannya bersifat maha, tidak sama dengan makhluk. Kalau makhluk menganggap adil itu harus sama, sedangkan Allah bisa berbeda dengan makhluk. Sesuatu yang tidak sama bagi makhluk, tapi menurut Allah adalah sama, memiliki makna tersirat yang besar nilainya. Maka ini saya ceritakan kehidupan nyata seorang akhir zaman, yaitu salah satu cicit dari almarhum Ki Haji Hasan Sepuh Genggong yang terkenal kewaliannya di Jawa Timur, yang mengalami di dalam kehidupannya memberikan guyonan-guyonan yang mengandung hikmah kepada orang-orang di sekitarnya. Maka saya berikan kisah nyata tentang kaya dan miskin itu adalah sama. Tentu saya akan sertakan juga hujjah atau landasan hukum terkait dengan ilmu syariat. Karena Nabi bersabda, kalau misalkan kita berpegang teguh kepada Al-Quran dan As-Sunnah, tidak akan tersesat. Kalau kebalikannya, seseorang mengajarkan ilmu tapi tidak bisa menyampaikan, tidak bisa menjabarkan dengan bertolak ukur Al-Quran dan As-Sunnah, maka dia pasti tersesat. Sebutlah namanya Fulan, bukan nama sebenarnya. Salah satu cicit dari almarhum Ki Hasan Sepuh Genggong itu ketika mengajak keluarganya jalan-jalan ke sebuah mall di salah satu kota besar di Jawa Timur, memesan ojek online berupa mobil, gokar. Akhirnya di dalam mobil tersebut, Fulan itu mengajak bercanda yang mengandung hikmah kepada supir yang mengantarkannya. Fulan itu menyatakan bahwa untuk akhir zaman ini, di akhir zaman ini, era teknologi, itu sulit membedakan mana orang kaya, mana orang miskin. Lalu Fulan menjelaskan bahwa sulitnya itu ketika saya, yaitu si Fulan itu sendiri, sebagai orang miskin, tidak memiliki mobil seperti supirnya itu, hanya modal uang belasan ribu, order secara online, tinggal nyuruh orang itu datang, yang punya mobil datang. Mobilnya bisa bermacam-macam, gonta-ganti. Bagi orang yang melihatnya, dikiranya Fulan itu mungkin orang kaya, punya mobil. Tapi ternyata sopir yang mengantarkannya itu yang sebenarnya pemilik mobil. Jadi gak kelihatan yang mana yang kaya, yang mana yang miskin untuk era modern seperti sekarang ini. Ketika Fulan menjelaskan begitu, supirnya ya merasa heran juga dengan pernyataan Fulan itu. Ya, tertawa. Dan kemudian supir di antara orang lain yang pernah diajak bicara seperti itu oleh Fulan menanyakan, kok bisa begitu? Ya, Fulan akhirnya menjelaskan bahwa kaya yang sebenarnya itu adalah kaya hati. Jadi Fulan memberikan guyonan yang mengandung hikmah, tidak hanya terkait dengan gokar atau gojek online. Ketika berada di warung, Fulan selesai makan. Ketika di warung Padang, tapi bertempat di kota Jawa Timur, pemilik yang bekerja di warung itu diajak bicara bahwa Fulan itu menjelaskan orang kaya sama miskin itu gak kelihatan zaman modern. Fulan memberikan contoh yang lain di dalam warung itu.
Fulan sebagai orang miskin, ketika punya baju kotor, baju sudah bau, hanya modal belasan ribu, pergi ke laundry, ternyata pemilik laundry itu rumahnya 2 lantai, punya mobil, dan dia tidak mempekerjakan pembantu, dia mengerjakan sendiri. Jadi orang kaya itu sendiri yang mencucikan baju fulan sebagai orang miskin. Fulan nggak punya laundry, fulan nggak punya rumah 2 lantai, fulan nggak punya mobil, tapi bisa nyuruh orang kaya mencuci bajunya sudah bau. Bukan hanya bajunya fulan, tapi baju istrinya, baju anaknya. Bayangkan, modal belasan ribu bisa nyuruh orang kaya. Tolong bu, bersihkan. Tolong bu, jadi sekian hari. Maka si orang kaya mengiyakan. Ya, jadi ternyata yang miskin bisa nyuruh orang kaya. Kalau dulu kan enggak, seringkali orang kaya yang nyuruh orang miskin. Orang miskin tinggal manut-manut, manggut-manggut, ngikuti perintah sama majikan. Sekarang orang miskin bisa nyuruh orang kaya, yang mana orang kaya itu sebenarnya layak jadi majikan. Akhirnya si pekerja warung di warung nasi padang itu ya tersenyum. Jadi fulan memberikan pengajaran supaya kalau misalkan kita sekarang lagi ditakdirkan jadi orang miskin, jangan iri kepada orang kaya. Kenapa? Karena sebenarnya sama, hakikatnya sama. Allah tuh maha adil. Adilnya itu tidak sama dengan makhluk. Menciptakan 2 hal yang berpasangan berbeda tapi hakikatnya sama. Samanya di mana? Samanya adalah terkait dengan hakikat manusia diciptakan di muka bumi ini, yaitu untuk beribadah, sebagaimana Allah berfirman di dalam surah Az-Zariyat ayat 56. Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka beribadah kepadaku. Orang miskin bisa beribadah dengan kemiskinannya, orang kaya bisa beribadah dengan kekayaannya. Orang kaya bisa masuk neraka dengan kekayaannya, orang miskin juga bisa masuk neraka karena kemiskinannya. Orang miskin kalau tidak ridho atas takdir Allah, padahal itu baik, nantinya salah satu keutamaan orang miskin itu adalah masuk surga lebih cepat, lebih dulu daripada orang kaya. Seperti yang disabdakan dalam hadis riwayat Ibnu Majah. Rasulullah bersabda, orang beriman yang miskin akan masuk surga sebelum orang-orang kaya, yaitu lebih dulu setengah hari, yang sama dengan 500 tahun. Bayangkan, hisapnya orang kaya itu 500 tahun. Ya. Jadi nggak perlu iri orang miskin kepada orang kaya. Nanti ada keutamanya di akhirat. Di dunia pun begitu. Orang miskin ditutup dari peluang merasa sombong. Yang rata-rata kesombongan itu dimiliki oleh orang kaya. Merasa hebat dengan mobilnya, dengan kekayaannya, dengan usahanya, dengan rumahnya. Seringkali orang kaya yang berbuat kefasikan, pelanggaran dengan kekayaan. Makanya rajanya para wali Allah mengatakan banyak orang binasa karena dunia. Ya, begitu juga Allah dan Rasulnya ya, menyatakan bahwa dunia seisinya itu terlaknat kecuali orang berzikir, kecuali orang yang menimba ilmu syar'i karena Allah. Terlaknat itu apa? Menjauhkan beribadah kepada Allah. Seringkali melalaikan harta benda dunia itu. Jadi kalau misalkan orang itu miskin maupun kaya, kalau hatinya sudah berhakikat, dia sudah mengenal Allah, makrifat di level hakikat, dia akan tetap ridho atas ketentuan Allah karena memahami maksud dan tujuannya. Ingatlah Nabi Muhammad bersabda bahwa kaya bukanlah diukur dengan banyaknya kemewahan dunia, namun kaya adalah hati yang selalu merasa cukup. Hadis Bukhari dan Muslim. Dalam hadis riwayat Ibnu Hibban, beliau bersabda, sesungguhnya yang namanya kaya adalah kayanya hati, yaitu hati yang selalu merasa cukup. Nah, dalil terkait 2 keadaan yang berlawanan itu bisa jadi sarana ibadah disebutkan dalam hadis riwayat Muslim. Rasulullah bersabda, sungguh menakjubkan keadaan seorang mukmin, seluruhnya urusannya baik. Ini tidaklah didapati kecuali pada seorang mukmin. Jika mendapatkan kesenangan, maka ia bersyukur, itu baik baginya. Jika mendapatkan kesusahan, maka ia bersabar, itu pun baik baginya. Jadi, 2 keadaan yang berlawanan. Ketika diberi kebaikan, ketika diberi kesusahan, sama-sama bisa dijadikan beribadah. Itu maksud dari Allah Maha Adil, 2 berlawanan tapi hakikatnya sama. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum.